Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Trisyakila dengan NIM 23042171 yang akan menjelaskan tentang pola interaksi antar lembaga negara. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik, yaitunya Bu Nora Eka Putri SIP MSI. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pola interaksi hubungan antar lembaga negara. Pola interaksi antar lembaga negara menciptakan dinamika dalam pemerintahan dan membentuk cara di mana kebijakan dihasilkan, diimplementasikan, dan dinilai. Ini melibatkan keseimbangan kekuasaan dan kerjasama antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mari kita rinci pola interaksi ini. 1. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan menjalankan administrasi negara sehari-hari. Interaksi dengan legislatif. Yang pertama adalah pembentukan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif memperkenalkan rencana kebijakan, sementara legislator memberikan masukan dan persetujuan. Yang kedua, dialog anggaran. Hubungan erat dengan legislatif saat membahas dan menyetujui anggaran negara. Konflik di sini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, interaksi dengan yudikatif. Yang pertama adalah pelaksanaan hukum. Eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan hukum dan keputusan lembaga yudikatif. Keterlibatan yudikatif dapat membatasi kebijakan eksekutif yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif seperti parlemen atau kongres bertanggung jawab untuk membentuk undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mewakili kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah interaksi antara legislatif dengan eksekutif. Yang pertama adalah pembentukan undang-undang. Proses legislasi melibatkan diskusi dan negosiasi antara legislator dan eksekutif. Keterlibatan eksekutif diperlukan untuk mendapatkan persetujuan atau veto terhadap perundang-undangan. Yang kedua adalah pengawasan kinerja eksekutif. Lembaga legislatif memiliki hak untuk memeriksa dan menilai kinerja eksekutif, memastikan akuntabilitas. Selanjutnya, interaksi legislatif dengan yudikatif. Yang pertama adalah pemilihan hakim konstitusi. Di beberapa sistem, lembaga legislatif dapat terlibat dalam pemilihan hakim konstitusi. Ini menciptakan hubungan yang dapat mempengaruhi putusan yudikatif. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki peran dalam menafsirkan hukum, menjaga keadilan, dan memastikan bahwa tindakan eksekutif dan legislatif sesuai konstitusi. Interaksi dengan eksekutif dan legislatif. Yang pertama adalah pemeriksaan konstitusionalitas. Lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk memeriksa konstitusionalitas kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif. Yang kedua, pelaksanaan putusan. Putusan yudikatif memerlukan kerjasama eksekutif untuk dilaksanakan. Keterlibatan legislatif dapat mempengaruhi penafsiran dan pelaksanaan putusan tersebut. Selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi. Yang pertama, konteks sejarah dan budaya. Yang kedua, tradisi demokrasi atau otoritarianisme. Pengaruh sejarah dan budaya negara dapat membentuk pola interaksi tergantung apakah ada tradisi demokrasi yang kuat atau otoritarianisme. Yang kedua, sistem pemerintahan. Tentang presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan pola interaksi. Sistem presidensial mungkin menciptakan ketegangan lebih besar antar lembaga. Selanjutnya, faktor politik. Fragmentasi politik. Politik yang terfragmentasi dapat menciptakan hambatan dalam mencapai konsensus dan bekerja sama antar lembaga. Selanjutnya, ekspektasi publik. Tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja lembaga negara dapat mempengaruhi dinamika interaksi.
Pola interaksi antar lembaga negara menciptakan keseimbangan kekuasaan yang krusial dalam pemerintahan. Faktor-faktor seperti konteks sejarah, sistem pemerintahan, dan dinamika politik dapat mempengaruhi cara lembaga-lembaga ini berinteraksi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap pola ini, dapat dibangun sistem pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.